Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang pra-peradilan untuk menentukan langkah hukum berikutnya terkait putusan pra-peradilan penetapan status tersangka terhadap ex-Wamenkumham tidak sah. Informasi ini akan dilaporkan reporter kami, Hairul Umam. Namun demikian, kami masih menunggu nanti risalah lengkap dari seluruh proses persidangan pra-peradilan ini untuk kami pelajari dan mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka suara mengenai putusan pra-peradilan yang membatalkan penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirait. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Komisi Anti Rasuah menyatakan menghormati putusan hakim tersebut. Ali mengatakan KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang pra-peradilan tersebut. KPK juga akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Ali mengatakan dalam penetapan tersangka menjadi tersangka, KPK telah mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Namun demikian, kami masih menunggu nanti risalah lengkap dari seluruh proses persidangan pra-peradilan ini untuk kami pelajari dan mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Sebagai pemahaman bersama bahwa pra-peradilan itu kan menguji syarat formil. Jadi tentu secara substansi itu tetap ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, kami patuh pada adanya kecukupan 2 alat bukti. Oleh karena itu, pra-peradilan tentu bukan menguji substansi dari perkara atas dugaan korupsi tersebut, tapi hanya syarat-syarat formil ketika menentukan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu, sekali lagi kami pelajari putusan tersebut dan segera kami nanti mengambil langkah-langkah berikutnya. Sementara itu, kuasa hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirait, Muhammad Lutfi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berbenah. Lutfi menyampaikan terima kasih kepada Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Estiono yang mengadili perkara kliennya. Menurut dia, hal tersebut akan menjadi suatu perubahan yang cukup signifikan bagi KPK ke depannya. Kemudian yang kedua, yang perlu digarisbawahi bahwa dengan putusan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak cukup 2 alat bukti dan seluruh pemeriksaan keterangan orang yang telah dijalani oleh pihak termohon atau KPK itu dinyatakan bukan sebagai alat bukti, maka ini akan menjadi suatu perubahan yang cukup signifikan bagi KPK ke depannya. Kami mengharapkan KPK untuk bersedia merevisi POB-nya yang mana menetapkan seorang tersangka itu dapat dimulai setelah penyelidikan selesai. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan Edi Hirait dalam sidang yang telah berlangsung. Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah. Sebelumnya memang Edi Hirait telah ditetapkan sebagai tersangka sama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Edi, Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Edi. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan dirut PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan senilai 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan.